Baik, kita lihat di sini bagian kosakata. Jadi teman-teman sebelum nanti dengerin audionya, eh, udah gampang karena udah hafal kosakatanya. Jadi maksudnya lebih mudah memahami isi audionya setelah mempelajari dan menghafal terlebih dahulu kosakata yang ada di dalam audio tersebut. Yang pertama kita lihat gigan. Gigan itu artinya periode, durasi gitu ya. Kyotongpyeon itu apa namanya, aduh apa sih namanya teman-teman, transportasi umum. Sukso itu artinya penginapan, yogem itu artinya tarif, biasanya tarif angkot gitu ya, bose yogem. Iljong itu yogem itu bisa juga tarif, bisa juga biaya gitu ya. Cost lah, kita bilang cost kalau bahasa Inggrisnya. Iljong itu artinya jadwal gitu, agenda. Eh, Terus di situ ada bogi, bogi itu artinya contoh. Ibak samil itu artinya ibak. Baknya itu malam, ilnya itu hari. Jadi 2 malam 3 hari atau 3 hari 2 malam gitu. Dia nyebutnya ibak dulu. Jadi dia sebutnya malamnya dulu baru hari gitu ya. Misalnya kalau sabak oil berarti 5 hari 4 malam atau 4 malam 5 hari gitu ya. Jeju ya, Pulau Jeju, Yoheng itu artinya travel atau perjalanan. Oke, di situ di bawah ada tulisan Gigan yang dimasuk di kolom putih itu. Meiju, Gemyoil, Chulbal. Meiju itu artinya tiap minggu, Gemyoil itu artinya Jumat, Chulbal itu artinya berangkat. Ibak Samil tadi sudah saya jelaskan, baknya malam, ilnya hari, berarti di sini 2 malam 3 hari atau 3 hari 2 malam. Terus Bihenggi plus Base. Udah tahu ya, biaya pesawat, posisi bis. Jeju Hotel berarti Hotel Jeju. Samsip Manon itu artinya 300 ribu won. Yogemnya ya, berarti eh, perjalanannya itu Gimpo, dari Gimpo ke Jeju, Sine. Sine itu artinya pusat kota. Halasan itu Gunung Hala. Songsan Ilchulbong itu artinya tempat melihat matahari. Kalau kita bilang kayak puncak lah gitu ya. Sini karena Ilchulbong itu artinya matahari terbit. Songsannya namanya. Lalu Udo, Pulau Udo balik lagi ke Gimpo gitu ya. Nah, berarti di sini isinya apa? Kalau yang tadi Bihenggi sama Bose berarti Jotongpyeonnya ya. Jadi transportasinya itu adalah pesawat pakai perjalanan-perjalanan ke Jeju ini pakai bis sama pesawat gitu ya. Penginapannya berarti Jeju Hotel itu isinya sukso ya, penginapan. Lalu kalau 300 ribu berarti menandakan tarifnya gitu. Ongkosnya biaya perjalanan itu adalah yogem gitu ya. Nah, Iljongnya itu berarti course-nya ya dari Gimpo ke Jeju Sino ke Halasan, Songsan Ilchulbong, Udo, lalu kembali lagi ke Gimpo. Nah, berikutnya di bawah di sini ada Hanggongyo itu artinya biaya pesawat ya, maksudnya biaya perjalanan menggunakan pesawat. Sukbakbi itu artinya biaya penginapan gitu ya. Sukbakbi, sukso itu sama sukso. Jadi suksobi, sukbakbi juga sama ya, artinya biaya penginapan. Suksonya penginapan, sukbakbi penginapan, bi-nya itu menandakan biaya. Sikbi itu siknya makanan, bi-nya itu biaya, berarti biaya makanan. Ipjangnyo, bukan ipjangryo ya, ipjangnyo. Ipjang itu masuk, Rio itu artinya biaya, berarti biaya masuk ya. HTM harga tiket masuk. Yohenja bohomnya ini artinya asuransi perjalanan gitu ya. Traveler, traveler, traveler insurance gitu ya. Jadi asuransi ya. Jadi selama kita di sana kita diasuransikan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lalu kita lihat bogi, bogi itu arti contoh ya, contoh. Nah, kalau misalnya gambarnya kayak gini berarti Yohengja Bohomnyo gitu ya. Berapa? Biasanya memang 30 ribu teman-teman. Terus di sini gambar pesawat berarti apa namanya harus diisi dengan Hanggongyo gitu ya, 120 ribu. Kalau hotel berarti menyatakan biaya hotel Sukbakbi gitu kan. Lalu di sini ada gambar tutupan makanan berarti Sikbi. Dan yang terakhir adalah Ipjangnyo HTM ya. Lalu kalau kita lihat di sebelahnya itu ada Hanggongnya Yeyak. Jadi ini adalah kita reservasi tiket pesawat gitu ya. Ini biasanya kalau teman-teman masuk ke site-nya Korea itu ada Kupang, ada Jimark, Kupang kayaknya nggak ada deh.
ke Gmarket atau yang lainnya, kalau kita sebutnya ke Traveloka gitu ya. Nanti ada menu seperti ini kalau kita mau pesan tiket online gitu ya. Nah, ini anggap aja Traveloka-nya Korea gitu ya. Biasanya saya kalau pasien tuh pakai Gmarket. Nah, di sini 항공권 예약, 예약 itu artinya reservasi, 항공권 itu artinya tiket pesawat. Kwonnya itu tiket ya, 항공nya itu maskapai atau penerbangan gitu ya, bukan pesawat. Kalau pesawat kan bienggi ya, 항공 itu anggapnya maskapai gitu ya. Yojong Songtek itu artinya pilihan perjalanan gitu ya. Yoheng Iljong gitu. Itu singkatan dari Yoheng Iljong. Jadi apa namanya, route perjalanannya tuh mau gimana. Jadi memilih rute perjalanan, mau yang Wangbok itu pulang pergi, Pyeongdo itu artinya sekali jalan. Oke. Kita ke bawah ada Chulbalji. Chulbalji itu Ji-nya itu tempat, Chulba itu keberangkatan. Jadi tempat keberangkatan atau keberangkatannya itu dari Hanguk, tepatnya dari Seoul Incheon. Dochakji itu berarti Ji-nya tempat, Dochaknya tiba, berarti ini tempat tiba atau ketibaan. Kemana? Ke Miguk, tepatnya ke New York gitu ya. Di bawah ada Nalcha Sontek. Nalcha itu tanggal, Sontek itu pilihan. Pilihan tanggal, Chulguk Nalcha. Chulguk itu artinya departure atau keberangkatan. Jadi tanggal keberangkatan itu adalah seperti teman-teman lihat ya, 2 Juni 2013. Kuiguk Nalca itu artinya kembali lagi. Kembali ke negara tempat kita berangkat. Berarti tanggal kembalinya itu adalah 30 Juni 2013. Di sampingnya ada Dalyok. Dalyok itu artinya kalender gitu ya. Chulbal Inwon, Chulbal keberangkatan, Inwon itu artinya personil. Jadi orang atau personil yang berangkat. Nah, Songin itu dewasa, Swa itu apa ya kita bilang anak-anak ya, usianya dari di bawah 2 tahun sampai maksudnya 2 tahun sampai pas banget 12 tahun gitu ya. Miman itu artinya pas 12 tahun ya, bukan antara 12 tahun gitu ya. Pokoknya usianya sampai tahun pada saat kita mesen itu ya 12 gitu. Lalu Yua itu artinya apa ya? Bayi ya, usianya itu 2 tahun ke bawah gitu. Terus Swasok ini artinya seatnya ya, bangkunya, kursinya itu Ilbansok itu yang ekonomi, Business Sok itu berarti yang kelas bisnis, Ildengsok itu VIP. Nah, kalau di atas kan udah ada itu, di bawah ada latihannya. Isa Ramen, coba teman-teman kerjakan yang di bawah ya, kan saya udah nyebutin semua di atas hati-hatinya. Ini teman-teman kerjakan latihannya 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang kita masuk ke tata bahasanya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman nanti belajar tata bahasa yang ini, teman-teman nanti akan lebih mudah mengerti audio yang saya berikan. Jadi, karena di dalam audio itu tersebut terdapat kosakata yang tadi kita udah pelajari di slide atas dan tata bahasa yang akan kita pelajari di sini. Oke. Yang pertama ada real kayo. Teman-teman mungkin udah pernah belajar real kayo ya. Itu adverb or verb ya. Jadi apa? Bukan adverb, astagfirullahaladzim. A-nya itu adjektif, V-nya itu verb gitu, kata sifat atau kata kerja tambahan kayo. Kalau berakhiran konsonan, setelah dibuang daknya, baik itu kata sifat maupun kata kerjanya, berarti pakainya kayo. Seperti mokta menjadi mogel kayo gitu kan. Atau misalnya cakta kan kecil kan, cagel kayo gitu kan. Kalau misalnya berakhiran vokal, misalnya kata sifat yepeda gitu kan, yepel kayo gitu, dannya dibuang, tinggal yepe kan dia berakhiran vokal, jadi pakainya langsung real kayo, jadi yepel kayo. Tadi konsonan kan cagel kayo, real yepel kayo gitu kan. Nah, real kayo itu fungsinya banyak sekali. Mungkin teman-teman udah pernah belajar dulu di semester 1 dan semester 2. Salah satu fungsi real kayo yang di sini adalah menanyakan pendapat gitu loh. Jadi kita bisa artikan ini menanyakan pendapat, misalnya tadi cagel IOC cagel kayo misalnya kan, baju ini kecil nggak ya? Itu kan berarti dia menanyakan
pendapat ke lawan bicaranya gitu kan. Atau Mutia ga 예쁠까요? Mutia cantik nggak ya gitu kan. Jadi menanyakan pendapat. Nah, biasanya nanti diikuti jawabannya dengan yang di sampingnya, yang 을 거예요. Karena biasa kan il koyo ini artinya bisa diartikan bukannya akan ya teman-teman sama. Jadi real kayo pun punya beberapa fungsi, real koyo pun punya beberapa fungsi. Nah, real koyo di sini eh, biasanya dipakai untuk menjawab si real kayo yang tadi eh, cantik nggak ya, kecil nggak ya, mahal nggak ya, murah nggak ya, gitu ya. Nanti kan itu kan menanyakan pendapat. Nah, kalau misalnya teman yang menjawab atau lawan bicaranya pun merasa ragu, dia biasanya pakai real coin yang artinya mungkin gitu kan, mungkin kecil gitu, mungkin cantik gitu kan, mungkin eh, apa ya, mungkin mungkin suka seperti itu. Nah, kalau kita lihat di yang contohnya gitu kan, 어머니하고 어디에 가면 좋을까요? Ini mungkin si laki-laki yang ada di kiri sambil pegang peta apa kali ya itu ya peta ya kurang tahu deh. Dia nanya gitu sama si B, B, pergi kemana ya enaknya gitu kan? Ini kan naik pendapat ya, enaknya pergi bagusnya cowl kayonya itu artinya bagusnya gitu ya. Bagusnya pergi kemana ya sama ibu gitu kan? Nah, dijawab sama B, "안동에 한번 가보세요." Kan nanyain pendapat ya, ya kan? Kalau misalnya dia udah tahu jawabannya pasti gitu kan, oh cobalah pergi ke Andong gitu ya. Jadi real kayak di sini rupanya artinya tidak hanya, ya maaf maaf ya. Jadi real kayak di sini artinya untuk menanyakan pendapat gitu loh. Untuk menanyakan pendapat itu kan jawabannya bisa apa namanya? Ya pakai mungkin gitu kan. Ya apa namanya terus silahkan memerintah gitu. Nanti teman-teman lihat slide di bawah saya attach apa namanya penggunaan real kayo gitu ya. Dan biasanya kalau kita bertanya, ini real kayo ini bentuk pertanyaan aja ya bukan jawaban ya teman-teman. Dia tuh cuma dipakai buat pertanyaan. Nah real kayo ini pertanyaan yang menggunakan real kayo ini apa namanya di jawabannya itu biasanya pakai tata bahasa apa saja. Ada di slide bawah saya sudah attach ya. Jadi intinya real kayo itu untuk menanyakan pendapat gitu kan, kemana ya gitu kan, bagusnya gitu kan, atau mau nggak, eh, misalnya gini, kayak yang omoni hagu odi kamu kayo pergi ke ibu baiknya kemana ya gitu kan. Berarti jawabannya, oh andongnya hampon kaboseo, oh pergilah coba ke sana. Berarti kan dijawab tuh pendapatnya gitu kan. Atau misalnya Uri Odiso mogel kayo, kita makan di mana nih gitu kan. Berarti kan nanya pendapat kan. Nah, terus kita mau makan di mana real kayo itu juga bisa diartikan dengan mau makan karena pokoknya pendapat gitu kan. Mungkin teman-teman kalau belajar tata bahasa itu pelajari situasinya. Jadi karena artinya itu sangat beragam nantinya, tapi teman-teman tahu gitu loh. Oh, real KW ini bisa dipakai pada saat situasi kita ingin menanyakan pendapat. Pendapatnya kayak gimana? Ini kayak misalnya jalan-jalan, enaknya kemana ya, gitu kan? Kita makan di mana nih, gitu kan? Udi Odi sama kayak nanti jawabannya Udi ke misalnya pizza hut Pizza Hut sama mogopsida gitu kan. Yuk kita makan di Pizza Hut aja yuk gitu. Nah, kalau satu lagi misalnya IOC 저에게 작을까요? Baju ini kecil nggak ya buat saya gitu. Terus dijawabnya, 아니요, 음, 괜찮을 거예요 gitu kan. Enggak, kayaknya enggak kok. Nih, tak 맞을 거예요. Tak 맞을 거예요 itu kayak mungkin mungkin pas kok gitu loh ya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nanti mungkin bisa dilihat penjelasan tertulisnya di bawah ya. Lalu kita lompat ke enika. Enika di sini, inika itu artinya karena teman-teman. Cuman kalau karena di sini tidak hanya seperti aoso. Kalau aoso itu kan hanya menyebutkan sebab lalu akibat gitu. Jadi si aoso-nya itu kan karena begini, sebabnya begini gitu kan. Astagfirullahaladzim.
Jadi aoso di situ kan apa namanya? Artinya karena kan, karenanya itu sebab akhirnya adanya di belakang kan akibatnya gitu kan. Jadi sebabnya itu aoso, belakangnya itu akibat. Hmm, Cuman kalau aoso itu nggak bisa misalnya karena kamu sakit pulanglah gitu kan. Nah pulanglahnya itu akibatnya itu perintah gitu kan, menyuruh pulang gitu kan. Atau karena kita sudah terlambat, yuk kita naik taksi. Nah karena sebabnya itu kan karena terlambat, akibatnya itu mengajak naik taksi gitu. Eh apa namanya? Berarti yang tadi pertama kan apa akibatnya itu menjadi perintah gitu kan. Kalimatnya itu menjadi kalimat perintah ya silakan pulang, pulanglah gitu kan. Terus yang kalau yang kedua tadi mari itu jadi ajakan ya. Jadi karena sebabnya terlambat, kalimat belakangnya itu akhirnya mengajak gitu kan. Jadi merupakan kalimat ajakan. Lalu misalnya hmm, eh, misalnya bega apa nikah? Bega apa nikah? 매운 거 먹지 마세요 gitu kan. Jadi karena sakit perut, janganlah makan yang pedas gitu kan. Jadi sebabnya itu sakit perut, di belakangnya keluar perintah, larangan gitu ya. Jangan makan eh jangan makan yang pedas gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau penggunaan karena yang nikah itu belakangnya diikuti oleh kata perintah, kata larangan sama kata saya ulang, jadi kalau penggunaan nikah untuk sebabnya di kalimat berikutnya yang merupakan akibatnya itu biasanya muncul kalimat larangan, kalimat ajakan, dan kalimat perintah gitu loh. Di situ ada penggunaan seo yang artinya silakan, ji maseo yang artinya jangan, dan biepsida yang artinya mengajak gitu atau memuhajah gitu ya. Sementara kalau AOC itu tidak boleh pakai di belakang itu. Pokoknya kalau AOC itu murni hanya menyatakan sebab akibat aja. Tapi akibatnya itu dalam bentuk pernyataan, bukannya kalimat larangan, kalimat ajakan, atau kalimat perintah gitu. Jadi misalnya bega apa so yagel mogoyo. Nah itu boleh teman-teman. Jadi karena sakit saya minum obat gitu kan. 늦어서 택시를 탔어요. Karena telat saya naik taksi gitu kan. 졸려서 잠깐 잤어요. Karena mengantuk saya sebentar tidur gitu loh. Jadi cuman menyatakan jadi sebabnya itu pakai aoso, belakangnya itu kalimatnya berupa pernyataan, bukan kalimat perintah, larangan atau ajakan. Nah, kalau yang teman-teman mau menyatakan karena sakit pulanglah gitu kan, itu kan berarti kalimat perintah belakangnya jangan pakai aoso tapi pakainya nikah gitu loh. Terus kalau misalnya eh lapar nih Bega kok nikah bokca gitu kan. Kalau misalnya bilang ih lapar nih makan yuk gitu kan, karena lapar makan yuk gitu kan. Nah di situ ada kata yuk, berarti teman-teman harus pakai nikah, nggak boleh pakai oso gitu. Terus apa namanya karena sakit perut jangan makan gitu loh. Teman-teman mau bilang karenanya tapi belakangnya ada kata larangan, maka pakainya jangan yang also melainkan nikah gitu loh. Eh, jadi kalau untuk nyebutin sebab akibat tapi akibatnya itu bukan kalimat perintah, ajakan sama larangan, silakan pakai yang also. Tapi bukan berarti si nikah itu nggak bisa pakai yang bentuknya kayak AOSO ya. Intinya nikah itu memiliki lingkup yang lebih banyak aja daripada si AOSO gitu kan. Jadi teman-teman mau bilang sakit karena sakit perut, saya pulang lebih awal gitu kan. Atau karena sakit saya pulang lebih awal. Itu kan belakangnya bukan kalimat perintah, ajakan, atau larangan. Teman-teman masih bisa pakai nikah gitu loh. Bega misalnya 몸이 안 좋으니까 일찍 갔어요. gitu. 일찍 퇴근했어요. gitu kan. Iya, kemarin saya badannya nggak enak jadi saya pulang lebih awal. Itu nggak apa-apa teman-teman pakai nikah gitu loh. Tapi intinya AOSO tidak bisa apa namanya apa namanya AOSO itu tidak bisa hmm, eh disebutnya gimana ya? Kalau nikah itu masih bisa mencangkup fungsinya si AOSO, tapi AOSO itu nggak bisa mencangkup penggunaannya si nikah gitu loh. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu. Ntar di bawah ada lagi slide-nya yang tertulis, teman-teman bisa belajar langsung ya. Berikutnya ada gonaso. Gonaso itu artinya setelah teman-teman. Jadi V-nya itu verb. Jadi setelah apa?
ngapain gitu ya. 지금 예약하시겠습니까? gitu kan. sekarang mau pesan gitu kan. 아니요, 생각해보고 나서 연락드릴게요. enggak, setelah saya berpikir, saya akan menghubungi gitu. Jadi, saya pikir-pikir dulu ya, setelah itu saya hubungi. 다음 주에 친구가 한국에 와요. 그래요? 여행 오는 거예요? 네. 그런데 친구하고 어디에 가면 좋을까요? 안동에 가봤어요? 안 가봤으면 한번 가보세요. 안동이 어떤 곳이에요? 경치도 아름답고 한국의 전통 문화도 느낄 수 있는 곳이에요. 친구가 좋아할 거예요. 아, 그래요? 안동 가는 패키지 여행이 있을까요? 네, 있을 거예요. 여행사에 가서 한번 알아보세요. 질문 1번. 안동에 가면 무엇을 할 수 있을까요? 2번. 누가 다음 주에 한국에 와요? 어서 오세요. 1박 2일로 안동에 가려고 하는데 어떤 여행 상품이 있어요? 언제 가실 거예요? 다음 주말에 가려고 해요. 그럼 토요일 아침에 출발하는 게 있는데 어떠세요? 자세한 일정은 여기 있으니까 한번 보세요. 네, 좋네요. 그런데 요금이 어떻게 돼요? 한 분에 10만 원인데 교통비와 숙박비가 포함되어 있습니다. 네, 알겠습니다. 생각해보고 나서 연락드릴게요. 네, 연락 주세요. 질문 1번. 안동에 가는 여행 상품에 무엇가 포함되어 있어요? 2번. 안동에 가려고 하면 가장 빠른 일정은 언제일까요? 동서양이 만나는 곳, 터키. 터키는 아시아와 유럽 사이에 있어서 동양과 서양의 역사와 문화를 모두 느낄 수 있는 곳입니다. 터키에는 오래된 건축물과 아름다운 자연 등 다양한 구경거리가 있습니다. 한 번의 여행으로 여러 가지 경험을 하고 싶은 분에게 터키를 추천합니다. 좋은 날씨와 맛있는 음식,
그리고 친절한 사람들이 있는 터키를 만나보세요. 질문 1번. 터키는 어떤 곳이에요? 2번. 터키에 가면 무엇을 볼 수 있을까요? 저는 지난 주말에 안동에 다녀왔습니다. 안동은 한국 전통 문화를 보고 느낄 수 있는 곳으로 유명합니다. 안동에는 숙소로 이용할 수 있는 전통 한옥이 있습니다. 저도 이번에 한옥에서 처음 잡았는데 한국의 전통적인 분위기가 참 좋았습니다. 질문 1번. 안동은 어떤 곳이에요? 2번. 안동에서는 어떤 분위기가 났어요?